kedatangan Atta ya memenuhi panggilan penyidik. Normatif aja sih karena Atta bikin laporan di Polres Jakarta Selatan. Jadi ada keterangan tambahan yang harus disampaikan, jadi Atta ya hadir lah ikut dengan istrinya. Nanti kita akan menentukan pengacara yang sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan kondisi dari proses sedang berlangsung. Ya, karena iya terkonfirmasi karena memang ada psikolog yang dimintai keterangan berkaitan dengan pemeriksaan psikologisnya Aurel. Dan hasilnya apa ya tuh jadi klien tahu karena ini bagian dari materi pemeriksaan. Betul. Ini berujung ke kantor polisi karena menurut Atta udah sangat serius untuk dilaporkan. Gitu. Dimaklumi, dimaafkan, didiemin kan udah semua. Lalu ya ini kalau sudah sampai menyangkut masalah kesehatan, keselamatan, ya siapapun lah kita negara hukum berhak untuk melaporkan ketidaknyamanan ini. Saya tidak terkonfirmasi karena saya juga baru kembali dari kerja luar kota ya beberapa hari yang lalu. Tapi saya hanya melihat di medsos dan ini setahu saya sih tidak sempat ketemu ya karena memang ada beberapa kegiatan di luar ya. Itu udah masuk ke ranahnya penyidik karena ini juga masih berproses. Saya juga nggak mau mendahului penyidik polisi yang sedang menggali, mengorek, mengungkap apa motif sesungguhnya. Kalau yang kemarin dari kunjungan Atta ke tahanan Polres Metro Jaksel, ya seperti itu yang terdengar. Yang ya untuk itu bukan perkara yang sulit untuk mengkonfirmasi betul atau tidak ini masalah utang, karena kan mereka juga bukan dalam tanda kutip tidak mampu jika memang ada gitu. Jadi terkonfirmasi, tidak pernah merasa ada sesuatu yang belum diselesaikan alias utang itu. Sejauh ini ya masih dalam pemeriksaan. Saya juga mengapresiasi kerja Pak Kapolres dan jajarannya Pak Kasatreskrim bahwa ya mereka terus mencoba menggali karena hal seperti ini kan harus diungkap tuntas dan jelas apa motif, apa tujuan, apa keinginan, karena penyebabnya udah pasti. Aurel shock, Atta tidak nyaman. Bijaklah terhadap media sosial. Kira-kira seperti itu bahwa ya mungkin anak-anak sekarang atau remaja sekarang atau zamannya sekarang banyak orang yang punya keinginan untuk pansos atau viral atau apa, tapi ya tidak perlu sampai merugikan personal, tidak perlu sampai merugikan orang lain, apalagi sampai melanggar ketentuan atau kaidah-kaidah hukum yang berlaku, kira-kira gitu ya. Jauh ini tidak ada penjelasan dan keinginan dari Atta untuk menyudahi perkara ini sampai saat ini gitu ya. Artinya ya proses hukum berjalan lah secara manusia. Atta ya memaafkan sebuah kelalaian atau kesalahan atau kekeliruan ya, itu nanti pengadilan membuktikan. Tapi untuk masalah laporan sama sekali tidak ada rencana untuk mencabut. Sampai kejadian viral apa medsos lah, TikTok lah, Instagram apa, sebetulnya nggak terlalu mengganggu. Tapi dari cerita Atta, dari keluhan Atta, dari beberapa keseharian yang cukup mengganggu, akhirnya Atta sendiri sebagai kepala rumah tangga, sebagai suami dari seorang istri yang sedang mengandung, ya terganggu. Proses terganggunya ini juga memasuki ranah hukum. Sehingga untuk memperjelas dan mempertegas apa yang sudah terjadi ini, ya, sehingga sampailah ke wilayah laporan, masuklah pada laporan kepolisian. Ada yang tulisan, ada yang lisan. Yang tulisan yang sempat saya baca itu makian, makian dan
sumpah serapah, artinya apa ya, seperti ngata-ngatain, terus nyumpahin baby yang sedang dikandung. Ya secara psikologis itu berpengaruh besar terhadap istri Atta ya. Aurel pun sampai mengkonfirmasi langsung apa salah saya sehingga saya harus dihujat, sampai harus sumpahin ya. Nggak ada merasa akunya salah Aurelnya. Lalu ya gitu ya, saya ngefans sama Kak Atta sama Kak Aurel itu saya dengar terus ya mungkin cara saya salah, makanya kita juga bingung tuh dapat penjelasannya kok ya begitu gitu. Tapi ya sudah, itu dia mungkin punya asumsi atau dia punya alibi atau dia punya alasan tertentu, ataupun ya mencoba ikhlas memaafkan dan berharap hal ini menjadi pelajaran buat mungkin para fans atau penggemar Atta untuk tidak melakukan hal-hal yang sifatnya merugikan personal pribadi. Ya, itu yang saya saksikan dari kehadiran Atta Aurel kemarin ke Polres ya. Ya kalau memang ada hutang seperti yang dituduhkan, tidak untuk konsumsi, untuk dipublikasikan. Selama itu bisa dibenarkan atau bisa dibuktikan orang tua Atta mungkin ada hutang atau ada piutang seperti apa, ya kan bisa saja. Ini akan menjadi melebar dan masalah baru jika yang bersangkutan hanya keluar jadi medsos, terus menyampaikan sesuatu tudingan, tuduhan, cacian, bahkan beberapa hal yang sangat ini lagi, yang sangat mengganggu lagi, sampai sumpah serapah segala macam ke istrinya Atta ya. Ini yang memicu semakin serius masalah ini. Yang tadinya sebetulnya tidak terlalu ditanggapi sekali. Hampir setahun lah menurut Atta ya, karena saya nggak terlalu ngikutin Atta yang sama saya. Kalau yang bersangkutan ini ya terduga pelaku ini hampir 1 tahun melakukan kegiatan medsos yang ujungnya tidak jelas apa perkaranya, tapi tahu disampaikan seakan-akan atau seolah-olah ada hutang-hutang senilai tertentu yang ayo kalau memang ada apa, kapan, di mana, berapa. Atta atas nama pribadi keluarga akan pasti menyelesaikan. Pasti kondisinya ke kondisi kesehatan istrinya dan ya fokus untuk menyelesaikan ini hingga tuntas, jelas, dan pasti ya inilah pelajarannya. Kalau kita tidak bijak terhadap medsos, jangan sampai kita yang menguasai medsos, tapi kita yang menguasai gadget kita atau handphone kita, kira-kira gitu ya. Belum tahu ya, ini masih dalam proses pemeriksaan terhadap materi-materi apa yang disampaikan, baik yang bersangkutan itu betul atau tidaknya sedang dilakukan penyelidikan. Nah, itu tugasnya jajaran Polres Jakarta Selatan untuk mengorek lebih jauh atau mengungkap lebih jelas apa yang terjadi sesungguhnya di antara perkara-perkara yang sedang berjalan ini. Belum ada. Kita masih mengikuti proses yang sedang berlangsung di Polres Jakarta Selatan. Mudah-mudahan ini bisa terungkap dan menjadi pembelajaran buat semua. Dan mohon maaf jika ada yang salah atau kurang berkenan dari apa yang ditampilkan atau apa yang ditayangkan oleh Atta Halilintar dan keluarga. Tapi saya yakin ya ini akan menjadi pembelajaran yang sangat baik untuk kita semua terhadap public figure, Instagrammer, atau YouTuber atau siapapun lah, untuk tidak memberikan hal-hal yang sifatnya merugikan personal aja. Saya nggak sampai dengar karena biar bagaimana ini ada urusan rumah tangganya Atta Halilintar sendiri dengan istrinya. Kalau sampai orang tua atau apa, ya pasti keberatan dengan apa yang terjadi. Jadi saya nggak berani bicara mereka marah atau tidak, seperti apa, itu ya internal lah. Internal. Siap.